Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang kami cintai, bertemu lagi dalam acara kajian malam bersama saya, Ibu Istanti dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Kepulauan Riau. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian mengenai makanan halal, sebuah kajian yang sebetulnya sama-sama hampir setiap hari kita geluti bersama, baik bagi para ibu-ibu maupun bagi para masyarakat umumnya, karena tidak mungkin kita tidak makan, karena makan merupakan nutrisi bagi hidup kita untuk dalam kita menjalankan ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Baik para pemirsa Batam TV yang kami cintai, dimanapun Anda berada, kajian malam sebelumnya pernah bertemu dengan kami mengenai penting dan manfaatnya makanan halal sudah pernah kita bahas. Karena makanan halal itu sendiri sebetulnya sangat banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang haram itu sangat sedikit sekali. Tapi kemudian dengan teknologi, makanan haram tadi kemudian bisa menjadi makanan tidak halal. Bagaimana cara mensiasatinya? Mungkin kami akan memberikan sedikit tips bagi para ibu-ibu ya. Di sini saya ada buku memilih makanan halal, guide bagi para ibu-ibu, tips untuk memilih makanan halal ya. Sebelumnya saya akan paparkan dulu mengenai tugas Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika ini. Kami memberikan jaminan bagi para pengusaha atau produsen makanan-makanan yang ingin mendapatkan jaminan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tugas kami adalah auditor, menganalisa, mengkaji apakah makanan-makanan yang akan dijamin tersebut memang sudah halal atau belum. Karena memang banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui. Mereka hanya tahu bahwa yang haram itu adalah daging B2 atau yang kemudian kita sebut di dalam Al-Quran babi atau hinjir, ataupun kemudian bagi masyarakat beberapa tempat tertentu menyebutnya celeng. Itu sama saja dengan babi atau hinjir tersebut. Di dalam Al-Quran hewan ini sendiri adalah hewan yang diharamkan, seperti itu. Namun dari kita semua tidak pernah tahu bahwa selama ini memang kita tidak mengkonsumsi daging. Sering kami jumpai ketika ada perusahaan yang ingin mengurus halal, mereka selalu mengatakan kepada kami, Ibu, saya hanya menjual roti, tidak menjual daging. Tetapi kemudian para pengusaha itu tidak tahu kalau kemudian roti mereka juga berisi kemudian apakah kemudian daging atau kemudian abon, seperti itu semua terbuat dari unsur hewani, seperti itu. Nah, di dalam unsur-unsur hewani ini banyak sekali yang kita harus tahu bahwa unsur-unsur hewani ini banyak makanan yang memang secara teknologi kita temui bahwa makanan-makanan tersebut sudah terkontaminasi. Baik ibu-ibu, bagaimana sebaiknya kalau begitu, kalau kita mau mencari makanan yang halal? Alhamdulillah dengan adanya Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika ini, kita dipercayai oleh Majelis Ulama untuk memeriksa, kemudian mengumumkan kepada masyarakat setelah makanan tersebut diperiksa dan dikaji oleh para ulama, keluarlah yang namanya sertifikat halal. Nah, kemudian sertifikat halal ini berlaku untuk 2 tahun, di mana para pengusaha kemudian memperoleh keuntungan dengan adanya usaha mereka sudah disertifikasi halal. Bagi kita kaum muslimin, kita kemudian bisa memperoleh makanan yang halal ini untuk konsumsi kita sehari-hari. Mungkin akan ada banyak pertanyaan, Ibu, tidak semua rumah makan, tidak semua tempat-tempat makan menjual
atau kemudian meminta diperiksa kehalalan produk makanannya. Apakah ini kemudian tidak menjadi kewaswasan bagi kita semua? Dalam hal ini makanya kami memberikan guide kepada ibu-ibu semua, tips bagaimana mencari makanan-makanan yang halal. Dalam kajian sebelumnya kita sudah pernah memberitahukan bahwa LPPM UI punya banyak panduan untuk ibu-ibu sekalian. Ada buku di mana kita bisa melihat, membaca bahwa restoran mana saja yang bisa kita masukin untuk makanan halal. Kemudian kita juga dapat informasi tersebut melalui media-media, baik media cetak, media internet. Kemudian sekarang ada lagi teknologi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu adalah melalui QR code. Berarti kita langsung datengin rumah makan tersebut. Ketika rumah makan tersebut sudah menempelkan barcode atau QR code tersebut, insya Allah memang sudah halal terregister, perusahaan tersebut mendaftar sertifikasi halal. Karena mungkin memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian mengaku bahwa produknya halal padahal belum pernah dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia. Kepada ibu-ibu sekalian, makanan halal ini sangat penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita dan suami-suami kita sehari-hari. Banyak di antara ibu-ibu yang mungkin selama kita hidup dari kecil sampai dewasa, mungkin kita pernah termakan dengan makanan-makanan yang tidak halal. Tapi insya Allah, marilah kita sama-sama bertobat. Mudah-mudahan makanan yang pernah masuk ke dalam tubuh kita sedikit banyak, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan kalau sedikit itu menjadi tidak halal. Semua makanan-makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging, maka haram pula lah daging yang ada di dalam tubuh kita. Apakah kemudian doa kita diijabah? Belum tentu. Apakah kemudian ketika permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salahkan Allah Subhanahu wa taala atas doa kita yang tidak dikabulkan? Mari kita telaah sekali lagi, apakah memang kita sudah termakan makanan yang haram. Dalam kajian-kajian kami, banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau di dalam makanan-makanan yang mereka sediakan untuk umat muslim adalah banyak sekali makanan-makanan yang sudah terkontaminasi secara teknologi, dalam kecap, di dalam kemudian coklat dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita akan bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Baiklah para pemirsa Batam TV yang kami cintai, kajian malam ini marilah kita bersama-sama melihat dan menelaah kepada diri kita masing-masing. Dari pagi, kemudian bangun tidur, kita sarapan, kemudian kita makan siang, kemudian kita makan malam. Apakah betul-betul makanan kita yang kita konsumsi setiap hari itu sudah betul-betul halal? Mari kita sama-sama kita jaga. Kemudian kita juga sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada keluarga kita, lingkungan kita, untuk tetap selalu menjaga dan mengkonsumsi makanan yang halal. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan selama ini, minta ampun dan tobat atas apa yang memang selama ini kita tidak ketahui. Kemudian setelah kita ketahui, marilah sama-sama kita waspada terhadap apa-apa yang kita makan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami dari LPPM UI. Tentu kami butuh bantuan dari masyarakat, terutama kaum ibu-ibu yang kemudian memasak makanan tersebut. Mari sama-sama kita telaah lebih jauh lagi tentang makanan halal ini. Akhirul kata, untuk menyambut besok pagi, mungkin ibu-ibu sudah siap dengan sarapan, siap dengan rencana untuk belanja untuk suami dan anak tercinta. Marilah hari ini kita pikirkan informasi yang bermanfaat ini. Sebelum kita tidur malam ini, kita masukkan ke dalam
pikiran kita bahwa halal is my life. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Mudah-mudahan kita besok bisa bangun pagi hari dengan segar dan bisa beraktivitas kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.